Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Fidayanti dengan NIM T2019-8066 dari kelas Tadris Biologi 2. Di sini saya, Nindi Fidayanti, membuat video ini bertujuan untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Heni Setiawati. Di sini kita akan membahas mengenai fotorespirasi. Tanpa menunggu lama, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian fotorespirasi. Apa sih itu fotorespirasi? Fotorespirasi atau dikenal dengan respirasi cahaya merupakan respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan bentuk lain dari respirasi pada tumbuhan. Fotorespirasi sebagai proses perombakan karbohidrat dalam tubuh tumbuhan dengan pemanfaatan CO2 atau karbon dioksida dan O2 atau oksigen dengan bantuan panas matahari untuk menghasilkan energi dengan rumus kimia yang kita kenal dengan C6H12O6 menjadi CO2 plus H2O dan energi. Kemudian, mekanisme fotorespirasi. Mekanisme fotorespirasi juga bermakna proses fotorespirasi. Proses fotorespirasi juga disebut dengan asimilasi cahaya oksidatif. Hal ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya terjadi pada stroma dan kloroplast dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu enzim Rubisco atau merupakan singkatan dari ribulosa bifosfat karboksilase oksigenase. Rubisco memiliki dua sisi aktif. Yang pertama yaitu sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis, dan yang kedua yaitu sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses ini terjadi pada stroma juga memerlukan substrat yang sama, yaitu ribulosa bifosfat atau RUBP. Dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH dalam sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis, di mana suatu kondisi yang tidak disukai oleh kalangan pertanian karena mempengaruhi akumulasi energi. Jika kadar CO2 atau karbon dioksida dalam sel rendah, misalnya terjadi karena meningkatnya penyinaran dan suhu, sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup, maka RUBPN akan dipecah oleh Rubisco menjadi fosfoglikolat dan fosfogliserat, atau dengan melibatkan satu molekul air menjadi glikolat dan fosfat OH. Fosfogliserat akan didefosforilasi oleh ADP sehingga membentuk ATP. Fosfoglikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisoma. Lalu mitokondria kemudian kembali ke peroksisom untuk mengubah menjadi serin. Lalu gliserat
Gliserat masuk kembali ke kloroplas untuk proses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Sebagian dari karbon dioksida yang dihasilkan oleh reaksi ini dilepaskan. Sisanya dikembalikan ke kloroplas untuk ikut serta dalam proses fotosintesis. Pada tanaman C3, reaksi pertama dalam jalur reduksi pentosa fosfat adalah pembentukan produk beratom karbon 3, yaitu 3-fosfogliserat. Kebanyakan tanaman yang mengikat karbon dengan jalur ini disebut dengan tanaman C3. Meskipun demikian, fiksasi CO2 atau karbon dioksida tanaman C3 dihambat oleh proses fotorespirasi. Proses ini bergantung dari kemampuan enzim Rubisco yang juga berfungsi sebagai oksigenase. Dalam hal ini, oksigen diikat oleh enzim dan bereaksi dengan 1,5 difosforibulosa untuk membentuk 2-fosfoglikosidik dan asam 3-fosfogliserat. Ribulosa O2 ditambah 1,5 difosforibulosa 2-fosfoglukolat ditambah 2-fosfogliserat 2-fosfoglikolat tidak bisa digunakan dalam jalur reduksi fosfat, tetapi 2 molekul dari substrat akan bereaksi. Kemudian, sepanjang jalur siklik melibatkan glisin, serin, dan gliserat untuk menghasilkan 1 molekul 3-fosfogliserat, 1 molekul CO2 atau karbon dioksida, dan 1 molekul anorganik fosfat. Dapat kita lihat dari gambar ini bahwa fotorespirasi hingga kini bersaing dengan asimilasi karbon dioksida dan membuat fotosintesis kurang efisien. Sebanyak 30-50% dari karbon yang digunakan oleh fotosintesis hilang oleh fotorespirasi pada tumbuhan normal C. Proses distimulasi oleh cahaya dan temperatur yang meningkat dengan demikian secara khusus tidak menguntungkan untuk tanaman yang tumbuh di tempat beriklim panas. Telah ada banyak perkiraan tentang fakta bahwa enzim Rubisco juga mendukung suatu proses yang bertentangan dengan fungsi utamanya. Tidak ada deskripsi yang jelas mengenai hal ini, tetapi sebuah usulan menyatakan bahwa proses untuk melindungi kloroplas pada tumbuhan dari kerusakan oleh cahaya matahari yang kuat pada kondisi kering. Ketika CO2 hilang, CO2 atau karbon dioksida dihilangkan untuk masuk ke daun karena stomata menutup dengan tujuan untuk menghindari kehilangan air. Oksigen dapat masuk dengan difusi melewati kutikula daun. Dan dengan demikian fotorespirasi dapat dilakukan dan ATP serta NADPH yang dihasilkan oleh proses fotosintesis dapat digunakan sebaliknya. Akumulasi dari senyawa kaya energi ini di mana tidak dapat digunakan untuk fotosintesis normal karena kekurangan CO2 atau karbon dioksida bisa mempengaruhi kloroplas. Hal ini secara aktual telah ditunjukkan di mana tumbuhan terkondisikan untuk memperkuat penyinaran di bawah kondisi di mana oksigen dicegah untuk masuk ke dalam. Tidak dapat memfotosintesis pada kecepatan normalnya ketika hal ini kembali pada kondisi normal. Ini mengidentifikasikan bahwa kerusakan permanen pada fotosintesis terjadi. Peran fotorespirasi diperdebatkan. Namun, semua kalangan setuju bahwa fotorespirasi merupakan penyia-nyiaan energi. Dari sisi evolusi, proses ini dianggap sebagai sisa-sisa ciri masa lampau atau relik.
Atmosfer pada masa lampau mengandung oksigen pada kadar yang rendah sehingga fotorespirasi tidak terjadi seintensif seperti masa kini. Fotorespirasi dianggap bermanfaat karena menyediakan CO2 atau karbon dioksida dan NH3 bebas untuk diasimilasikan ulang. Sehingga dianggap mekanisme daur ulang atau efisiensi. Pendapat lain menyatakan bahwa fotorespirasi tidak memiliki fungsi fisiologis apapun, baik sebagai penyediaan asam amino tertentu seperti serin dan glisin, maupun sebagai pelindung klorofil dari perombakan karena fotooksidasi. Karena ketidakefisiensi tersebut, sejumlah tumbuhan mengembangkan mekanisme untuk mencegah fotorespirasi. Untuk menekan fotorespirasi, tumbuhan C3 mengembangkan strategi ruang dengan memisahkan jaringan yang melakukan reaksi terang atau sel mesofil dan reaksi gelap atau sel selubung pembuluh atau bubble sheet. Sel-sel tumbuhan C4 tidak memiliki Rubisco. Strategi yang diambil tumbuhan CAM bersifat waktu atau temporal, yaitu memisahkan waktu untuk reaksi terang atau pada saat penyinaran penuh dan gelap atau di malam hari. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi dalam laju respirasi? Di sini saya memiliki 8 faktor yang dapat mempengaruhi fotorespirasi. Laju respirasi dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama, faktor protoplasmik. Faktor protoplasmik merupakan laju respirasi sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel. Kuantitas dan kualitas protoplasma di dalam sel sangat bergantung kepada umur sel. Faktor yang kedua yaitu ketersediaan substrat. Dalam hal ini, karbohidrat merupakan substrat respirasi utama yang terdapat dalam sel tumbuhan tinggi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang rendah akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Demikian juga sebaliknya, jika substrat yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. Faktor yang ketiga yaitu ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi. Namun, besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Faktor yang keempat yaitu suhu. Mengapa sih suhu dapat mempengaruhi faktor fotorespirasi? Karena semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula laju respirasi. Laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun, hal ini tergantung pada masing-masing spesies. Faktor yang kelima yaitu temperatur. Faktor yang keenam cahaya. Faktor ketujuh ketersediaan air. Dan yang terakhir yaitu faktor yang kedelapan tipe dan umur tumbuhan. Tipe dan umur tumbuhan berpengaruh dalam proses fotorespirasi. Hal ini karena masing-masing spesimen tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme. Dengan demikian, kebutuhan tumbuhan untuk berespirasi akan berbeda pada masing-masing spesies. Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasi yang lebih tinggi dibandingkan tumbuhan yang tua. Demikian pula pada organ tumbuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu fungsi dari fotorespirasi. Dari tadi kita membahas hal-hal yang negatif mengenai fotorespirasi, di mana
Kita ketahui bahwa fotorespirasi sangat berdampak banyak dampak negatifnya. Namun apa sih fungsi dari fotorespirasi sendiri untuk tumbuhan? Nah, di sini kita akan membahas dari fungsi fotorespirasi. Fungsi fotorespirasi bagi tanaman yaitu yang pertama, menghasilkan energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Jadi di sini fotorespirasi akan menghasilkan energi alternatif atau energi pengganti. Yang kedua, menghasilkan asam amino atau yang kita kenal di sini asam aminonya di sini dalam bentuk serin dan gliserin. Meskipun masih diperdebatkan kebenarannya, namun demikian ini masih dipercaya. Kemudian yang ketiga, fungsi fotorespirasi pada tumbuhan yang ketiga yaitu menyediakan karbon dioksida atau CO2 yang diperlukan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga dapat digunakan untuk fotorespirasi. Dengan adanya CO2 atau karbon dioksida, maka akan terjadinya ikatan-ikatan dan penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk menghasilkan energi. Fungsi fotorespirasi yang terakhir yaitu mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Demikian tadi pemaparan materi mengenai fotorespirasi. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada yang salah. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.